Assalamualaikum teman-teman investor dan trader, gimana kabarnya? Semoga sehat dan berbahagia. Crypto Story hari ini akan kembali mengupdate harga dan berita seputar cryptocurrency. Semoga bisa sedikit menambah info bagi teman-teman yang trading maupun investasi di dunia kripto. Disclaimer, info yang kami sampaikan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto. Jadi pastikan setiap analisa, setiap keputusan yang teman-teman ambil sudah melewati analisa teknikal maupun analisa fundamental, mengingat market kripto itu sendiri memiliki risiko yang sangat-sangat tinggi ya. Baik, seperti biasa teman-teman, sebelum masuk ke updatean berita kita hari ini, baiknya kita cek harga kripto kita per hari ini, per saat ini. Untuk harga kripto di sini kita sama-sama menyaksikan ini hijau-hijau semua. Sepertinya market lagi sehat-sehatnya, lagi bagus-bagusnya. Untuk di posisi pertama di sini ada Bitcoin. Bitcoin saat ini mengalami kenaikan sebesar 2,19% dan berada di harga 42.997,58 US dollar dan disusul oleh Ethereum mengalami kenaikan sebesar 3,33% dan saat ini Ethereum berada di harga 3.046,85 US dollar. Di posisi ketiga ada Binance mengalami kenaikan 2,09%. Saat ini Binance berada di harga 410,55 US dollar dan di bawahnya ada XRP, ada Cardano, ada Solana, Polkadot, Dogecoin, Shiba Inu, Polygon, Cronos, Cosmos, Chainlink, Decentraland, dan The Sandbox. Jadi kalau kita perhatikan ya, hampir secara keseluruhan ini koin-koin yang saya list ini memang lagi posisinya lagi hijau-hijau, terutama juga Cardano di sini kenaikannya sebesar 16,69, hampir 17% untuk Cardano sendiri, atau kita sebut koinnya itu ADA. Dan saat ini Cardano berada di 1,132 US dollar. Memang market lagi bagus-bagusnya ya. Jadi saya kembali mengingatkan bagi teman-teman yang akan mengambil posisi, baiknya dicek kembali apakah ini waktu yang tepat atau ketinggian atau gimana, itu kembali lagi ke teman-teman. Jadi jangan takut ketinggalan momen, jangan sampai FOMO, takut ketinggalan ikut-ikutan, jangan sampai, karena yang namanya investasi tentunya memiliki resikonya masing-masing ya teman-temannya, tidak ada investasi yang instan. Baik, untuk updatean kita hari ini kita akan membahas tentang Ethereum. Updateannya apa, kita coba lihat berita Ethereum. Untuk hari ini saya dapatkan beritanya, saya hanya membacakan ya teman-temannya, bukan beritanya dari saya. Ini dari cointelegraph.com. Jadi untuk judulnya kurang lebih, harga Ethereum menembus 3 US dollar, tetapi analisis memperingatkan bahwa perlunya pengujian ulang. Jadi walaupun Ethereum ini sudah menembus 3.000 US dollar, sorry tadi bukan 3 US dollar tapi 3.000 US dollar, tapi tetap perlu pengujian ulang, artinya perlu analisa kembali dan lain-lainnya. Baik, saya kembali membacakan. Harga Ethereum akhirnya menembus batas sebesar 3.000 US dollar dan sementara kenaikan lebih lanjut dijamin analisa percaya bahwa pengujian ulang level lebih rendah akan terjadi terlebih dahulu. Pasar cryptocurrency terus melaju pada 23 Maret meskipun menghadapi hambatan berbagai bidang. Saat ini konflik global, kenaikan inflasi, dan ketidakpastian ekonomi memperluas dampak pasar keuangan, membantu menyoroti kebutuhan akan portofolio investasi yang terdiversifikasi. Jadi walaupun Ethereum yang tadi, seperti yang tadi saya bacakan, itu menembus 3.000 US dollar, tentunya konflik global, kenaikan inflasi, dan ketidakpastian ekonomi pasar ini menyoroti portofolio dan investasi tadi. Jadi tetap kita perlu waspada, jangan terlena nih dengan kenaikan
Ethereum-nya itu sendiri ya. Oke, kita lanjut masih di Cointelegraph. Hari ini kita membahasnya di Cointelegraph ya teman-teman ya. Oke, untuk di sini altcoin telah berhasil mendapatkan beberapa kekuatan dalam beberapa hari terakhir dipimpin oleh Ethereum. Platform kontrak pintar atau smart contract yang berhasil naik kembali ke zona support dan resistensi utama sebesar 3.000 US dollar, di mana kenaikan sekarang berjuang untuk mendapatkan kendali. Jadi mereka harus mendapatkan kontrol dari kenaikan market ini sendiri. Berikut apa yang dikatakan beberapa analisis pasar tentang jalur ke depan untuk Ether atau Ethereum. Apakah kenaikan lebih lanjut diharapkan dalam jangka pendek atau tidak? Jadi memang masih perlu dikoreksi. Apakah kenaikan Ethereum ini hanya sifatnya sementara atau ini momen Ethereum bahkan koin-koin lain untuk kembali memantul ke atas. Oke, next kita lihat di sini masih tetap di cointelegraph.com. Di sini diberikan gambaran umum diberikan oleh analis kripto Michel van de Poppe yang memposting grafik berikut menunjukkan Ethereum bergerak setelah memegang level penting. Nah, jadi Van de Poppe berkata, sepertinya kita akan menguji 3.125 US dollar selanjutnya. Jadi memang targetnya itu sampai 3.125 US dollar. Ini kata Van de Poppe ya, teman-teman ya. Di sini teman-teman juga bisa lihat ini katanya si Van de Poppe, bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan, saya hanya mengupdate, saya hanya membacakan ya. Tidak ada menyuruh untuk jaga-jaga sampai ke situ ya teman-teman ya. Lanjut saya bacakan kembali. Tetapi tidak semua pedagang begitu cepat untuk mencari target yang lebih tinggi, termasuk pengguna Twitter. Postium Chatpam yang memposting grafik berikut menyoroti tren naik 10 hari untuk Ethereum dan memperingatkan agar tidak melompat ke pasar yang terlalu panas. Nah, seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan, jadi walaupun ini lagi hijau-hijau, tetap yang namanya market itu tidak bisa kita pastikan. Walaupun analisanya udah menurut teman-teman sudah oke, market bisa saja kembali berbalik arah atau tetap mengikuti trennya. Jadi utamakan keselamatan dalam berinvestasi, jangan mau instan dan lain-lainnya ya. Oke, next kita bacakan kembali dari Cointelegraph, masih di Cointelegraph. Oke, di sini temanya masih lanjutan, yaitu sentimen netral hingga 3.287 US dollar. Nah, jadi harga saat ini ditawarkan oleh pedagang kripto dan pengguna Twitter Pseudonium atau Max Crypto, maaf ya kalau saya menyebutkannya salah, yang memposting grafik berikut menunjukkan bias netral sampai membalik ke tanda di harga 3.287 US dollar. Pandangan ini sebagian besar digaungkan oleh penasihat cryptocurrency dan pengguna Twitter Poseidon altcoin Sherpa yang memposting grafik berikut menyoroti serangkaian posisi terendah yang lebih tinggi dan tertinggi lebih yang dibuat oleh Ethereum itu sendiri. Jadi masing-masing analis juga udah menyampaikan pandangannya nih terkait pergerakan Ethereum di kemudian hari. Saya juga tentunya mengikuti nih kalau untuk pergerakan Ethereum, karena sejujurnya saya juga ada sedikit mengkoleksi Ethereum walaupun tidak banyak. Jadi saya juga mengikuti kemana arah berita, kemana arah Ethereum itu akan bergerak. Semoga kita berharap market secara keseluruhan bisa kembali pulih. Oke, next sebagai penutup kita lihat di sini masih di cointelegraph.com. Jadi teman-teman boleh nanti cek kembali untuk di Cointelegraph apa yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan di situ boleh dilengkapi di situ ya. Kemungkinan mundur ke 2.600 US dollar. Kemungkinan mundur kan bisa jadi
ke 2.600. Jadi lebih rendah untuk diperhatikan disentuh oleh pedagang kripto dan pengguna Twitter pseudonym atau Folis yang memposting grafik berikut dengan menunjukkan kemungkinan mundur atau turun di harga 2.600 US dollar. Jadi analisanya di sini memang ada kemungkinan untuk turun di range harga 2.600 US dollar. Folis berkata, bukan saya yang berkata tapi Folis berkata, reaksi kuat dari sapuan ke penawaran itu, tetapi sebagian besar kerangka waktu per jam adalah bullish dan saya mengharapkan lebih banyak kenaikan selama kita tidak menutup di bawah 2.800 US dollar dan area 2.600 menarik jika mendapatkan pullback. 0,79 telah bekerja baik di dalamnya tentang rentang makro ini. Jadi kalau di sini kalau saya asumsikan ya, jadi kalaupun ada range dia akan bisa dibilang koreksi itu di kisaran 2.800 bahkan bisa sampai 2.600. Jadi tetap perlu diperhatikan walaupun market saat ini sedang hijau-hijau. Teman-teman harus ingat market tidak selamanya hijau. Tentunya akan ada saat dimana market tersebut koreksi. Nah koreksi itulah yang kita perlu perhatikan. Apakah koreksinya benar-benar dalam atau koreksinya hanya untuk beberapa saat ya. Mungkin hanya ini updatean dari Crypto Story hari ini teman-teman. Untuk Ethereum-nya, apabila ada kritik, saran dan masukan boleh disampaikan di kolom komentar. Follow juga akun Instagram kita, Crypto Story Update. Boleh follow di situ, komen di situ, DM segala macam boleh. Mau kritik juga boleh, tidak masalah. Jadi kembali saya ingatkan, berhati-hati dengan investasi. Tidak ada investasi yang instan, tidak ada investasi yang mudah, gampang. Semua investasi apapun itu bentuknya tetap memiliki risiko. Dan berinvestasilah menggunakan uang dingin. Jangan menggunakan uang pinjaman, uang menggadaikan barang dan lain-lainnya. Jangan. Jadi gunakanlah uang yang dingin dalam berinvestasi ya. Bijak dalam berinvestasi teman-teman. Semoga teman-teman sehat, sukses selalu dan panjang umur. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.